Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait metode pengumpulan data. Secara umum, metode pengumpulan data penelitian dapat dibedakan menjadi metode kuesioner, observasi, wawancara, diskusi kelompok terarah. Nah, kita bahas satu persatu. Kuesioner adalah metode pengumpulan data primer menggunakan sejumlah item-item pertanyaan atau pernyataan dengan format tertentu. Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam studi lapangan atau survei. Kuesioner ini memiliki keunggulan karena memuat informasi yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan penelitian. Namun, kuesioner juga tidak lepas dari berbagai bias, seperti bias format pertanyaan, bias enumerator atau petugas penyebar kuesioner, kemudian bias teknik penyebaran kuesioner, misalnya saja penyebaran menggunakan surat, memiliki bias rendahnya tingkat respon dan keaslian informasi yang terisi. Selain itu, kuesioner yang disebar dengan sejumlah insentif atau tanpa insentif juga menghasilkan bias yang berbeda. Nah, format item pertanyaan atau pernyataan kuesioner dapat disusun secara terbuka atau tertutup. Pertanyaan atau pernyataan terbuka berarti peneliti memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab sesuai dengan persepsi atau pendapat responden sendiri. Format pertanyaan terbuka sering disebut sebagai format kuesioner essay. Format pertanyaan atau pernyataan terbuka bertujuan untuk menggali informasi yang lebih banyak dari responden. Metode ini lebih tepat digunakan pada desain survei atau studi lapangan yang masih tahap eksplorasi. Ini contohnya untuk pertanyaan terbuka. Menurut Anda, bagaimana layanan produk seluler yang kami berikan? Nah, ini bentuk pertanyaan. Sedangkan contoh untuk pernyataan secara terbuka adalah silahkan Anda tulis pendapat Anda tentang keunggulan layanan produk yang kami berikan kepada Anda. Nah, ini contoh pertanyaan dan pernyataan format kuesioner. Yang selanjutnya adalah format pertanyaan atau pernyataan tertutup, yang berarti peneliti mengarahkan responden untuk menjawab atau berpendapat berdasarkan pilihan jawaban yang disediakan oleh peneliti dalam kuesioner. Format tertutup ini untuk mengkonfirmasi pendapat responden dan mendapatkan informasi yang bersifat keputusan atau pendapat final. Nah, metode ini lebih tepat digunakan untuk desain survei atau studi lapangan dalam tahap konfirmasi. Studi kuantitatif yang bertujuan untuk menguji model empiris penelitian melalui desain banyak menggunakan format pertanyaan atau pernyataan tertutup. Nah, contohnya misalkan untuk pertanyaan atau pernyataan tertutup, menurut Anda, layanan produk seluler yang kami berikan telah memenuhi harapan Anda sebelumnya. Nah, ini biasanya menggunakan skala Likert ya. Pertama, sangat tidak setuju pilihan jawabannya. Kedua, tidak setuju. Ketiga, cukup setuju.
keempat setuju, dan kelima sangat setuju. Nah, itu termasuk dalam format kuesioner dengan pertanyaan atau pernyataan tertutup. Dengan melihat dari kedua format tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pertanyaan atau pernyataan terbuka memiliki keunggulan memperoleh data dan informasinya lebih banyak. Sedangkan kelemahannya adalah sulit untuk mengolah dan menyimpulkan data, terutama melalui teknik statistik diferensial. Peneliti perlu mengawali analisis data menggunakan teknik-teknik penelitian kualitatif, seperti analisis konten atau konten analisis, atau menggunakan teknik statistik deskriptif dan independen tertentu, misalnya analisis faktor, analisis cluster, dan lain-lain. Sedangkan pertanyaan atau pernyataan tertutup memiliki keunggulan mudah dalam kodifikasi, pengolahan, analisis, dan interpretasi, terutama melalui teknik statistika inferensial. Sedangkan kelemahannya, data yang diperoleh terbatas sebatas pilihan jawaban yang disediakan oleh kuesioner. Nah, selain masalah format penyusunan, kuesioner juga terkait dengan isu metode distribusi. Setidaknya terdapat 3 metode distribusi kuesioner, yaitu metode surat pos atau pos surat, kemudian metode kuesioner online, dan metode self-administrative. Nah, setiap dari metode distribusi ini pastinya memiliki keunggulan dan kelemahan, dan pemilihannya tergantung pada tujuan masing-masing peneliti. Metode surat pos misalnya adalah metode distribusi kuesioner yang banyak dilakukan oleh peneliti untuk menjangkau responden dalam jumlah dengan cakupan wilayah geografis yang luas. Metode ini memiliki keunggulan dari sisi potensi jumlah responden dan cakupan wilayah geografis. Metode ini memberikan fleksibilitas yang cukup tinggi bagi responden dan peneliti untuk menyelesaikan tahap pengumpulan data. Metode ini melindungi privasi responden dan cenderung tidak memberi tekanan psikologis yang tinggi. Namun, metode ini menghasilkan tingkat respon yang rendah dan cukup berbiaya mahal untuk mendapatkan umpan balik yang tinggi dari responden. Metode ini juga membutuhkan kesabaran peneliti untuk mendapatkan respon dari responden. Jadi, penelitian ini mungkin berlangsung sangat lama. Proses pengumpulan datanya jika menggunakan metode surat pos. Metode yang kedua adalah metode kuesioner online. Metode ini merupakan alternatif dari surat pos ketika media teknologi informasi berbasis internet memberikan fasilitas komunikasi dan interaksi antar manusia lintas batas. Setiap metode pos surat, metode ini memberikan seperti metode pos surat, metode ini memberikan fleksibilitas yang cukup tinggi bagi peneliti dan responden, serta melindungi privasi. Metode ini lebih efektif daripada metode surat pos karena lebih efisien dari sisi biaya dan efektif dari sisi mengarahkan responden tertentu. Jadi kalau kita menggunakan kuesioner online itu, kita lebih dapat langsung tujuannya ke karakteristik yang seperti apa, jadi lebih mudah. Karena kita bisa terhubung dengan sosial online tertentu, sehingga kita bisa sharing pada sosial responden online tertentu.
Kemudian yang ketiga adalah metode self-administrated. Metode self-administrated adalah metode distribusi langsung kuesioner kepada responden, bahkan dengan memberikan pengarahan dan informasi pendahuluan tentang proses pengisian kuesioner. Jadi biasanya kalau metode self-administrated ini adalah peneliti mengumpulkan responden pada suatu kelas, kemudian peneliti menjelaskan bagaimana cara ngisinya, maksudnya seperti apa pertanyaan tersebut, serta mendampingi responden dalam mengisi kuesioner tersebut. Metode ini memiliki keunggulan dari sisi tingkat respon yang tinggi dan efisien dari sisi waktu pengumpulan data. Namun metode ini mengandung bias terkait insentif bagi responden, waktu distribusi kuesioner, faktor situasional pada saat penyebaran kuesioner, dan enumeratornya, yaitu siapa yang menyebarkan kuesioner langsung ke responden. Dari ketiga metode tadi dapat disimpulkan bahwa metode surat pos memiliki keunggulan dalam fleksibilitas tinggi dan cakupan geografis yang luas. Sedangkan kelemahannya, tingkat respon rendah dan validitas keaslian informasi yang dituangkan dalam kuesioner perlu diverifikasi ulang. Sedangkan metode distribusi online memiliki keunggulan efisiensi biaya, pemilihan responden lebih terarah, dan jangkauan wilayah geografis lebih luas. Namun kelemahannya adalah tingkat respons rendah. Sedangkan metode distribusi self-administered memiliki keunggulan dari efisiensi waktu pengumpulan data dan tingkat respon yang tinggi. Kelemahannya, bias pengumpulan data tadi, bias enumerator, bias insentif, bias waktu pengumpulan data, serta faktor situasional. Nah, ini jadi kalian dapat memilih mana metode distribusi yang cocok dengan penelitian kalian. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah kadang dalam membuat sebuah pertanyaan pada kuesioner, kita perlu memahami beberapa kekeliruan agar kuesioner kita benar-benar jauh dari bias. Nah, ini adalah beberapa bentuk kekeliruan yang disebabkan oleh bias dalam menyusun pertanyaan di dalam kuesioner. Yang pertama adalah double-barreled question, yaitu ada lebih dari satu pertanyaan dalam satu item pertanyaan. Contohnya adalah, menurut Anda, sistem informasi yang Anda gunakan efektif dan efisien. Tentu ini ada dua pertanyaan, yaitu efektif atau efisien. Jadi ini masuk pada kekeliruan. Kemudian yang kedua adalah ambiguous question, yaitu penggunaan istilah yang rancu. Menurut Anda, sistem informasi yang Anda gunakan canggih. Nah, maksud canggih ini seperti apa? Nah, itu tidak jelas, jadi rancu. Kemudian yang ketiga, bentuk kekeliruan yang ketiga adalah level of wording, yaitu penggunaan bahasa yang tidak sesuai kemampuan responden. Nah, contohnya, menurut Anda, standar COVID yang digunakan dalam sistem informasi organisasi Anda sudah memenuhi standar kelayakan? Nah, belum tentu orang tahu standar COVID itu. Maka ini masuk pada level of wording, yaitu penggunaan bahasa yang tidak sesuai kemampuan responden. Yang keempat adalah leading of question, yaitu penyusunan yang mengiring responden ke arah jawaban tertentu. Contohnya, Anda setuju bahwa sistem informasi Anda berkinerja?
Ini jadi dia mengarahkan untuk si responden tersebut menyetujui. Nah, ini salah, termasuk pada bentuk kekeliruan. Yang selanjutnya adalah abstract versus factual question. Yaitu nih contohnya ada pertanyaan yang abstrak versus pertanyaan yang mengacu pada hal-hal konkret yang spesifik dan yang memiliki jawaban spesifik. Ini contohnya. Anda sudah menggunakan sistem informasi di organisasi Anda secara ideal. Nah, ini kan aneh gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah sensitive atau threatening question, yaitu pertanyaan yang mengandung topik sensitif sehingga cenderung menghasilkan jawaban normatif. Ini contohnya. Bagaimana pandangan Anda tentang prostitusi online? Nah, ini kan pasti orang akan menjawab secara normatif saja, tidak akan menjelaskan secara gamblang seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah pertanyaan tidak lengkap. Ini contoh yang salahnya adalah jika launching dilakukan hari ini, Anda akan mengikutinya. Nah, ini launching apa? Nah, seharusnya yang benarnya adalah jika launching aplikasi SI dilakukan hari ini, Anda akan mengikutinya. Nah, itu ada penjelasannya. Yang selanjutnya adalah periode waktu tidak jelas. Ini contoh yang salahnya. Ketika migrasi sistem informasi dilakukan, saya tidak terlibat di dalam proses tersebut. Nah, ini tidak jelas kapan waktunya. Tentunya yang benar adalah ketika migrasi sistem informasi dilakukan 2 bulan yang lalu, saya tidak terlibat di dalam proses tersebut. Bentuk kekeliruan yang selanjutnya adalah aspek yang ditanya tidak spesifik. Ini contohnya. Setiap hari saya menggunakan sistem informasi akademik dan sistem informasi kepegawaian sebanyak 2 kali. Nah, ini tidak spesifik. Dia nanyanya yang 2 kali teh sistem informasi akademik atau sistem informasi kepegawaian. Nah, ini dipertanyakan. Maka yang benarnya adalah setiap hari saya menggunakan sistem informasi akademik sebanyak 2 kali. Nah, jelas. Secara spesifik adalah sistem informasi akademik yang digunakan 2 kali dalam sehari. Nah, yang selanjutnya adalah kekeliruan terkait pemakaian singkatan. Ini contoh yang salah adalah saya menggunakan SIA dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, SIA ini apa? Nah, yang benarnya tidak boleh menggunakan singkatan. Contohnya adalah saya menggunakan sistem informasi akuntansi dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang selanjutnya adalah kekeliruan terkait kategori jawaban yang tumpang tindih. Ini contohnya yang salah. Usia bapak atau ibu saat ini adalah pilihan jawabannya. Yang pertama adalah 20 sampai 30. Yang kedua pilihan jawabannya adalah 30 sampai 40. Yang ketiga di atas 40. Nah, ini 30 ada di A, 30 juga ada di B. Nah, ini salah. Nah, yang benarnya adalah usia bapak atau ibu saat ini adalah A atau pilihan pertama 20 sampai 30, B 31 sampai 40. Nah, jelas. Berarti 30 ada di kategori jawaban A. Yang selanjutnya adalah kategori jawaban tidak menampung semua kemungkinan. Ini contohnya, contoh yang salah. Pendidikan terakhir ibu atau bapak adalah A. Lulus SD, B. Lulus SLTP, C. Lulus SLTA, D. Lulus perguruan tinggi. Nah, yang benarnya adalah pendidikan terakhir ibu bapak adalah satu. Yang pertama pilihannya adalah tidak sekolah, karena pasti ini kan nggak semua juga ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan juga ada yang tidak sekolah. Maka di sini perlu kemungkinan. Kita harus membuat sebuah jawaban pertanyaan itu dengan semua kemungkinan, yaitu tidak sekolah, lulus SD, lulus SLTP, lulus SLTA, dan lulus perguruan tinggi. Yang selanjutnya adalah alternatif jawaban tidak seimbang. Ini contoh yang salah. Ibu atau bapak setuju jika organisasi mewajibkan penggunaan sistem informasi
Nah, ini kan jawabannya tidak seimbang, hanya setuju saja, padahal kebalikan dari setuju adalah tidak setuju. Tentunya yang benarnya adalah ibu atau bapak setuju atau tidak setuju jika organisasi mewajibkan penggunaan sistem informasi. Yang kedua adalah pertanyaan memihak. Contohnya ini contoh yang salah. Ibu atau bapak setuju organisasi mewajibkan penggunaan sistem informasi karena telah banyak kelemahan dalam sistem. Nah, ini memihak, dia sudah memberikan alasan lagi. Nah, seharusnya yang benar adalah ibu atau bapak setuju organisasi mewajibkan penggunaan sistem informasi. Kemudian yang ketiga adalah pemakaian bahasa berlebihan. Ini contoh yang salah. Ibu atau bapak setuju jika macan Asia, Tiongkok, mampu menguasai pasar retail teknologi informasi. Nah, ini udah berlebihan. Udah Tiongkok, ditambah lagi macan Asia. Nah, seharusnya adalah ibu atau bapak setuju jika Tiongkok mampu menguasai pasar retail teknologi informasi. Nah, ini bentuk kekeliruan yang terakhir adalah pemakaian bahasa penghalusan. Ini contoh yang salah. Ibu atau bapak setuju jika manajemen melakukan pengkondisian atas masalah pelanggaran akuntabilitas sistem informasi. Nah, ini harusnya benarnya adalah ibu atau bapak setuju jika manajemen memberikan sanksi atas masalah pelanggaran akuntabilitas sistem informasi. Nah, ini pengkondisian dan sanksi. Harusnya to the point aja, sanksi. Nah, yang selanjutnya adalah tadi selain metode kuesioner, pada slide pertama tadi saya membahas terkait metode wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian eksploratif dan studi lapangan. Pada prinsipnya, teknik wawancara tidak berbeda dengan kuesioner dengan format pertanyaan atau pertanyaan terbuka, pernyataan atau pertanyaan terbuka. Nah, wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi atau mengonfirmasi beberapa informasi secara langsung kepada responden atau partisipan. Metode ini tepat digunakan untuk menggali informasi yang lebih dalam ketika survei tidak menghasilkan cukup informasi, maka ditambahkan wawancara. Wawancara memiliki keunggulan dari sisi kedalaman informasi yang diperoleh. Peneliti dapat mengeksplorasi partisipan atau responden secara intensif. Peneliti bahkan dapat meneliti komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh, mimik muka, intonasi suara untuk menilai kejujuran dan validitas data yang diberikan oleh responden. Pada konteks wawancara investigatif, peneliti bahkan dapat menggunakan alat bantu seperti kamera video, perekam, dan mesin pendeteksi kebohongan untuk mencatat, merekam, dan memastikan bahwa informasi yang diperoleh dalam wawancara adalah valid. Metode wawancara ini juga memiliki kelemahan, yaitu kontak langsung peneliti dan partisipan tidak hanya memberikan keuntungan komunikasi langsung, tetapi juga menimbulkan bias-bias wawancara, seperti efek halo, bias kesan pertama dan kesan terakhir, dan pertanyaan untuk mengarahkan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, peneliti dapat menciptakan suasana santai atau tidak terlalu formal. Peneliti juga dapat mengombinasikan pengumpulan data melalui wawancara telepon. Wawancara telepon atau biasa kita sebut dengan survei telepon merupakan metode pengumpulan data konvensional yang mulai diterapkan ketika teknologi telepon itu hadir. Mungkin sekarang bisa menggunakan telepon melalui WhatsApp atau yang lainnya. Nah, metode ini memberikan keuntungan efisiensi waktu, pengumpulan data, dan jangkauan wilayah geografis yang luas. Namun, metode ini tidak memberikan cukup fleksibilitas bagi responden.
Yang selanjutnya adalah metode observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang banyak dilakukan dalam desain eksperimentasi dan studi kualitatif. Metode ini tepat digunakan ketika metode kuesioner atau wawancara dan FGD atau fokus grup diskusi yang nanti akan kita bahas tidak mampu mengungkapkan data dan informasi sesungguhnya. Dan data yang digali tersebut justru dilakukan validitasnya. Metode observasi ini juga memiliki kelemahan, yaitu bias observasi. Bias observasi dapat terjadi ketika responden mengetahui bahwa ia diawasi atau dinilai. Maka, kita dapat untuk menghindari bias tadi, kita dapat menyerahkan kepada pihak lain untuk mengamati dengan syarat pengamat tersebut tidak mengetahui tujuan dan proses penelitian. Atau kondisi ini biasa disebut dengan double blind observasi. Metode yang selanjutnya adalah diskusi kelompok terarah atau focus group discussion. Nah, metode ini hampir sama dengan wawancara. Hanya saja peneliti berhadapan tidak dengan satu orang partisipan, tapi dengan beberapa orang sekaligus. FGD ini bertujuan menggali data primer dengan berdiskusi secara aktif dengan responden. FGD juga memiliki keterbatasan, yaitu pengambilan informasi FGD tidak sepenuhnya dapat dicapai ketika peneliti tidak menerapkan langkah-langkah yang tepat. Selain itu, informasi yang bersifat sensitif sulit untuk diungkap melalui FGD. Nah, demikian adalah metode pengumpulan data. Nah, Anda dapat memilih beberapa metode yang digunakan dalam penelitian. Dengan penjelasan tadi, Anda dapat melihat mana metode pengumpulan data yang cocok dengan penelitian Anda. Demikian terkait penjelasan saya terkait metode pengumpulan data. Wassalamualaikum.